Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah topik yang selalu menimbulkan beberapa perdebatan yang cukup hangat di tengah masyarakat, yakni adalah hukuman mati. Khususnya jika dikaitkan dengan pengadilan. Sebagai ilustrasi konkret, saya akan mengaitkan pembahasan ini dengan salah satu putusan yang cukup fenomenal, yaitu putusan Pengadilan Negeri Denpasar nomor 708-P/P/2005-PN dalam kasus Bali Nine yang kemudian dikuatkan hingga tingkat Mahkamah Agung. Kasus ini bukan hanya menyita perhatian publik Indonesia, tetapi juga perhatian secara internasional karena melibatkan warga negara asing dan menimbulkan beberapa perdebatan yang cukup panjang mengenai hubungan antara hukum pidana nasional, lalu hak asasi manusia, dan diplomasi internasional. Hukuman mati di Indonesia memiliki beberapa dasar hukum yang jelas. Dalam KUHP lama, hukuman mati ditempatkan sebagai salah satu pidana pokok di samping pidana penjara, kurungan, denda, dan sebagainya. Namun, perdebatan mengenai hukuman mati terus berlanjut. Sebagian masyarakat menilai hukuman mati diperlukan sebagai ultimatum remedium untuk kejahatan yang sangat luar biasa. Akan tetapi, sebagian lain beranggapan bahwasannya hukuman mati sangat bertentangan dengan prinsip dasar hak untuk hidup yang dijamin oleh Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 dan oleh instrumen internasional seperti Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik ICCPR yang sudah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Menariknya, dalam KUHP baru tahun 2023 yang akan berlaku pada tahun 2026, hukuman mati tetap dipertahankan, tetapi dengan status yang berbeda. Hukuman mati tidak lagi diposisikan sebagai pidana pokok biasa, melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus dan bersyarat. Artinya, hakim dapat menjatuhkan hukuman mati dengan masa percobaan selama kurang lebih 10 tahun. Bila terpidana menunjukkan perbaikan diri, maka hukuman tersebut dapat diubah menjadi penjara seumur hidup. Perubahan ini menandakan adanya pergeseran paradigma dari orientasi retributif menuju orientasi humanis. Tetapi dalam praktik sehari-hari, terutama pada kasus narkotika dan terorisme, hukuman mati masih kerap dijatuhkan. Sekarang kita beralih ke kasus Bali Nine yang menjadi contoh nyata penerapan hukuman mati pada kasus ini bermula pada bulan April di tahun 2005 ketika 9 warga negara Australia ditangkap di Bandara Igusti Ngurah Rai dan di sebuah hotel di Kuta karena berusaha menyelundupkan 8,3 kg heroin dari Bali ke Sydney. Kelompok ini kemudian dikenal dengan nama Bali Nine
Dari 9 orang tersebut, 2 orang yakni Andrew Chan dan Myuran Sukumaran dianggap sebagai pemimpin serta pengendali utama jaringan tersebut. Keduanya didakwa berdasarkan pasal 82 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika yang pada saat itu masih berlaku. Lalu pada akhirnya Pengadilan Negeri Denpasar melalui putusan nomor 708 garing pidana B garing 2005 garing pidana garing Pengadilan Negeri Bali menetapkan hukuman mati pada Andrew Chan dengan pertimbangan bahwasannya jumlah narkotika yang diselundupkan sangat besar, yaitu 8,3 kg heroin. Perbuatan terdakwa dilakukan secara terorganisasi lintas negara. Terdakwa berperan sebagai pengendali, bukan hanya sekedar kurir. Peredaran narkotika adalah kejahatan yang sangat amat luar biasa yang dapat mengancam masa depan bangsa Indonesia. Putusan ini kemudian dikuatkan dalam tingkat banding serta tingkat kasasi, bahkan peninjauan kembali atau PK. Jika ditolak oleh Mahkamah Agung melalui putusan nomor 100 PK garing pidana khusus garing 2011, permohonan gerasi kepada Presiden Indonesia saat itu adalah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu pun ditolak, hingga akhirnya pada tanggal 29 April tahun 2015 Andrew Chan dan Myuran Sukumaran dieksekusi mati di Pulau Nusa Kambangan bersama beberapa terpidana narkotika lainnya. Sekarang mari kita analisis lebih dalam pertimbangan hukum hakim dalam putusan ini. Ada beberapa dasar utama. Yang pertama adalah kepentingan bangsa dan negara. Hakim menekankan bahwa narkotika adalah ancaman yang sangat amat serius yang dapat merusak generasi muda dan masa depan bangsa. Kedua, peran terdakwa Chan dan Sukumaran dipandang sebagai otak pengendali jaringan, sehingga mereka dianggap jauh-jauh lebih berbahaya dibandingkan kurir biasa. Lalu yang ketiga, keadilan retributif. Hakim menilai hukuman mati sebagai bentuk pembalasan yang cukup setimpal atau bahkan setimpal atas dampak kejahatan narkotika, deterrent effect, atau hukuman mati dipandang dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku lain dalam jaringan maupun bagi masyarakat luas. Pertimbangan ini memang selaras dengan paradigma lama hukum pidana yang menekankan aspek retributif dan efek jera. Namun di sisi lain terdapat kritik dari banyak kalangan bahwa pertimbangan hakim kurang memperhatikan aspek resosialisasi dan hak asasi manusia. Eksekusi Bali 9 menimbulkan kontroversi yang sangat besar, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kritik dari Australia, pemerintahan Australia, media, dan organisasi HAM mengecam terkait eksekusi ini, terutama karena Andrew Chan dan Sukumaran dinilai sudah menunjukkan perubahan dirinya. Keduanya aktif membina narapidana lain, bahkan menjalankan program rehabilitasi dan kegiatan keagamaan di dalam lapas.
perdebatan hak asasi manusia, aktivis HAM menilai bahwa hukuman mati sangat bertentangan dengan hak hidup sebagaimana sudah ditegaskan dalam pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945. Mereka menilai negara seharusnya fokus pada upaya rehabilitasi, bukan eksekusi. Efektivitas hukuman mati tidak ada bukti empiris bahwa hukuman mati mampu menurunkan angka peredaran narkotika. Yang dimana faktanya setelah eksekusi, jaringan narkotika internasional tetap dapat beroperasi. Diplomasi internasional, hubungan diplomatik Indonesia dengan Australia sempat memanas. Australia bahkan menarik sementara duta-duta besarnya sebagai bentuk protes terhadap eksekusi tersebut. Dengan kata lain, meskipun secara hukum putusan tersebut sah dan sesuai undang-undang, namun dari sisi politik, hukum dan HAM, ia juga menimbulkan polemik yang berkepanjangan. Sekarang kita bayangkan bagaimana jika kasus Bali 9 terjadi setelah KUHP baru 2003 berlaku. Dalam KUHP baru, hukuman mati tidak dijatuhkan secara absolut. Hakim dapat menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan kurang lebih dalam kurun waktu 10 tahun. Apabila dalam periode tersebut terpidana menunjukkan sikap yang pertama membaiki diri, hukuman itu dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana paling lama penjara 20 tahun. Seandainya mekanisme ini berlaku pada kasus Bali 9, maka Andrew Chan dan Myuran Sukumaran memiliki peluang untuk tidak dieksekusi. Mengingat mereka terbukti banyak melakukan perbaikan diri selama menjalani masa pidana. Lalu, hal ini juga menunjukkan bahwasannya KUHP baru mencoba mengambil posisi tengah, tetap memberikan ruang bagi hukuman mati sebagai pilihan, tetapi juga menyediakan mekanisme check and balance agar negara tidak serta-merta mengambil nyawa manusia tanpa mempertimbangkan kemungkinan rehabilitasi. Lalu dalam kasus ini ada pelajaran filosofis yang bisa kita tarik. Antara lain yang pertama itu adalah hukuman mati bukan sekedar soal hukum positif, tetapi juga soal nilai kemanusiaan dan keadilan substansif. Kedua, hukuman mati harus selalu dikaji ulang dalam konteks tujuan hukum pidana. Apakah benar pidana mati memberikan efek jera, ataukah kebalikannya, hanya untuk memuaskan dorongan balas dendam negara tanpa memberi solusi jangka panjang. Ketiga, putusan pengadilan adalah cerminan wajah hukum kita dalam kasus Bali 9. Putusan yang sah secara hukum ternyata menimbulkan beberapa krisis diplomatik dan kritik HAM internasional. Artinya, hukum tidak bisa dipisahkan dari konteks sosial dan politik. Dari uraian panjang ini dapat kita simpulkan bahwa hukuman mati di Indonesia masih menjadi dilema. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar nomor 708 / pidana B / 2005
PN Denpasar atas nama Andrew Chan yang kemudian dikuatkan oleh MA nomor 100 PK garing pidana khusus garing 2011 adalah salah satu contoh nyata bagaimana hukuman mati dijatuhkan atas dasar ancaman serius narkotika. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.